Saudara, 1 tahun sudah pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada yang lulus ujian, banyak yang terpaksa tinggal kelas dalam melewati cobaan maha dahsyat. Merujuk keinginan Presiden, 2021 adalah momentum titik balik pertumbuhan ekonomi. Berharap segera keluar dari masa sulit bukan mimpi Presiden Jokowi saja. IMF memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 4,8% tahun ini. Bank Dunia 4,4%, Asian Development Bank 4,5%, dan Kementerian Keuangan pasang target 4,5% sampai 5,3%. Ringan atau berat jika tantangannya adalah 29,12 juta orang terimbas pandemi, 2,56 juta orang menganggur. Ini menambah angka pengangguran secara keseluruhan. 1,77 juta orang menganggur sementara atau dirumahkan, sedangkan 24,03 juta orang terkena pengurangan jam kerja. Ujung jalan pengangguran sudah bisa ditebak. Angka kemiskinan Indonesia pada September 2020 menembus 27,55 juta orang. Angka ini meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan melonjak 2,76 juta orang terhadap September 2019. Business Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Saya, Magister Tarigan, tak akan setengah-setengah mengupas isu dan permasalahan sampai bertemu solusi. Ya, saudara, kembali menyaksikan Business Talk. Malam ini kita telah bergabung dengan Febrio Nathan Kaceribu, Kepala BKF Kementerian Keuangan. Selamat malam, Pak Febrio. Selamat malam, Mbak Magister. Apa kabar, Pak? Apa kabar? Sehat? Sehat, meski nanti kita akan bahas soal setahun pandemi, kita harus tetap semangat begitu. Lalu kami juga sudah terhubung dengan Sinta Wijaya Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin. Selamat malam, Bu Sinta. Selamat malam. Sehat selalu ya, Bu? Sehat. Dan tentu pelengkapnya ada Direktur Next Policy Ekonomi Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Selamat malam, Pak Fitra. Selamat malam, Mbak Magister, Pak Febrio, dan juga Bu Sinta. Ya, kita semua semangat meski hari ini topiknya adalah merenungkan ya, refleksi setahun sudah pandemi COVID-19 menetap di Indonesia. Pertanyaan pertama saya ke Pak Febrio. Pak Febrio, sudah setahun pandemi, keinginan Presiden 2021 menjadi titik balik. Kalau kita lihat sejumlah proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dari IMF, World Bank, termasuk Kementerian Keuangan menargetkan angka yang positif. Mengapa kita optimis? Kita melihat 2020 itu memang adalah kejadian yang sangat extraordinary. Ya. Di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Dan kalau kita lihat, memang tekanannya itu langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena memang dampaknya langsung kepada mobilitas. Ya. Sehingga mobilitas ini mencerminkan aktivitas ekonomi. Begitu mobilitasnya terkoreksi, masyarakat tidak bisa bergerak. Kalau bergerak dia kena COVID, maka usaha harus kemudian berkurang. Yeah. Nah, inilah yang membuat 2020 itu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan bahkan sangat berbeda dengan krisis-krisis yang manapun yang pernah kita lihat. Karena ini adalah krisis mobilitas, orang tidak bisa bergerak karena ada COVID-19. Jadi memang 2020 itu sangat dalam. Nah, akan tetapi demikian, kalau kita lihat perbandingannya ya secara fair gitu ya, negara-negara G20, negara-negara ASEAN, kita terus terang sebenarnya kalau dilihat kontraksinya di minus 2,1% dibandingkan dengan negara-negara lain yang banyak bahkan double digit kontraksi perekonomiannya di tahun 2020. Kita lumayan lah gitu ya, bukan sesuatu yang kita ingin banggakan juga, tetapi kita ingin melihat juga bagaimana evaluasi penanganan kesehatan, penanganan dampak dari COVID-19 ini terhadap perekonomian kita. Tampaknya kita memang relatif cukup moderat kontraksinya, dan juga bahkan terhadap defisit kita berhasil menjaga di 6,1% dibandingkan banyak negara lain yang bisa double digit defisitnya. Jadi tata kelola dan manajemen perekonomiannya yang adalah dampak dari COVID-19 tersebut, tampaknya kita berhasil melakukan kolaborasi yang sangat kuat oleh pemerintah, dunia usaha, dan semua stakeholder yang terlibat. Ini kita bersama-sama menjaga perekonomian kita memang terkontraksi, tetapi
syukur alhamdulillah kontraksi kita memang masih cukup manageable dibandingkan banyak negara lain. Angka kemiskinan meningkat. Akan tetapi dibandingkan kalau tadinya tidak ada program PEN misalnya yang kita gelontorkan 200-an triliun untuk Perlinsos gitu ya, angka kemiskinan kita akan jauh lebih tinggi. Itu kemarin sudah jelas dipaparkan oleh World Bank, angka kemiskinan kita harusnya bisa melebihi 11%. Tapi yang terjadi adalah 10-an%. Artinya program pemerintah itu memang sudah sangat fokus dan ditargetkan secara spesifik untuk menolong masyarakat miskin dan rentan. Sehingga paling tidak teman-teman yang kelas bawah itu terlindungi hidupnya dan mereka tidak jatuh lebih jauh dalam kemiskinan. Jadi ini memang bukan hal yang mudah, tetapi kita bisa berkaca sedikit pada pengalaman kita di 2020 dan strategi yang sama akan terus kita lakukan di 2021, di mana kita terus harus bisa melindungi kelompok miskin dan rentan. Sementara kelompok usahanya kita fokus ke mikro dan UMKM untuk kita bisa menjaga tingkat penganggurannya juga bisa tidak terlalu dalam. Jadi memang banyak yang bisa kita pelajari dari tahun lalu. Pak Febrio tadi mengatakan bahwa memang kondisi ekonomi kita tidak setertekan negara lainnya. Tetapi pertanyaannya adalah ketika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 di atas proyeksi IMF dan World Bank misalnya kita katakan, strateginya seperti apa? Tadi Anda mengatakan memang sama, tapi apakah ada yang lebih extraordinary lagi gitu? Singkat saja Pak Febrio. Betul. Jadi memang di tahun ini kita berkaca lagi ke tahun lalu, banyak sekali yang bisa kita pelajari. Tahun lalu yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya dan juga sangat berbeda dengan negara lain adalah Indonesia pemerintahnya itu bisa bergerak dengan cepat. Khususnya dalam konteks melakukan refocusing dari kebijakan fiskalnya. Dalam hitungan bulan, dalam hitungan minggu kita bisa melakukan designing program supaya kita bisa mencapai masyarakat lebih cepat. Nah, itulah yang kita pelajari dan kita lakukan lagi di 2021 ini. Perhatikan bahwa budget PEN itu naik dibandingkan realisasi 2020. Budget PEN ini adalah 699,43 triliun untuk tahun 2021 dan ini kenaikannya sampai 21% dibandingkan realisasi tahun lalu. Inilah bagaimana pemerintah belajar dari pengalaman tahun lalu dan kita ingin memanfaatkan lesson learn itu dan bisa lebih cepat lagi bergerak di tahun 2021 ini. Salah satu contoh misalnya kita melihat bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita mulai terrealisir bukan hanya di kuartal kedua, tetapi juga mudah-mudahan mulai terlihat di kuartal pertama. Itu kita bergerak dengan kebijakan insentif untuk kredit mobil misalnya. Kita bekerja sama dengan BI dan OJK, sementara dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan, kita berikan PPNBM-nya ditanggung oleh pemerintah. Lalu juga sektor properti kita berikan supaya mulai juga melihat bagaimana kelas menengah yang sebenarnya tidak berkurang daya belinya, tetapi memang karena mobilitasnya berkurang, dia tidak bisa keluar untuk mengkonsumsi. Dan tingkat confidence-nya juga sangat berkurang. Nah inilah yang kita lihat, selain kita memastikan kelompok miskin dan rentan tadi terlindungi, kelompok mikro dan UMKM-nya juga bisa bergerak, kita mulai melihat ini di tahun 2021 bagaimana kalau kelas menengahnya juga kita dorong, karena konsumsi itu 57% dari PDB kita. Kita ingin dorong lebih banyak ke arah sana lagi. Oke, baik. Saya nanti follow up lagi Pak Febrio. Sekarang saya ke Bu Sinta. Bu Sinta, apakah Anda sama optimisnya dengan pernyataan dari Pak Febrio tadi mengatakan kuartal 1 harapannya ekonomi sudah mulai membaik, tidak menunggu kuartal 2 begitu. Lalu kemudian dunia usaha nanti mau ngapain gitu sumbangsihnya untuk membantu pemerintah? Ya, jadi mungkin kalau kita lihat memang kalau ditanya perbaikan pastinya perbaikan ya. Jadi memang kita sudah mulai melihat adanya perlahan pemulihan. Cuman memang kan ini selalu buat kami sebagai pelaku usaha itu bottom line-nya kan ada tetap di pengendalian COVID-nya ya. Jadi selama COVID-nya itu tidak bisa terkendali, tentunya pemulihan ekonominya juga akan perlahan. Jadi kalau tadi disampaikan perbaikan betul, di kuartal pertama itu pasti nanti kita juga lihat akan ada perbaikan. Tapi apakah sudah bisa positif? Saya rasa ini yang masih sulit untuk bisa kalau saya lihat agak sulit ya untuk bisa jadi positif gitu. Jadi menurut saya kita mesti melihat dari skema bahwa sudah ada perlahan pemulihan, sudah ada perbaikan. Tapi seberapa cepat kita bisa kembali, apalagi
seperti sebelum pandemi itu yang saya rasa menjadi pertanyaan buat kita semua gitu. Jadi kalau kami lihat target 2021 sih GDP growth-nya mungkin ada di sekitar 3%-an ya, mungkin sedikit lebih realistis. Tapi ini semua kembali lagi 3%. tergantung daripada pengendalian pandeminya. Nah untuk itu dari pelaku usaha saya rasa yang paling penting adalah pertama memang kami harus menjaga dan maintain benar-benar dari segi pertahanan ya. Jadi resiliency ini yang we have to survive, right? Jadi kita harus bisa bertahan. Untuk bisa bertahan kita harus bisa manage cash flow dengan baik. Kita harus bisa mengimbangi supply dan demand ini yang saat ini masih sangat terganggu. Jadi ini sesuatu yang harus diperhatikan juga. Sektor-sektor ini kan semua sebagian besar pastinya terdampak. Ada yang lebih lama pemulihannya seperti pariwisata, retail, mungkin itu makan waktu yang lebih lama ya. Tapi mungkin seperti industri manufaktur itu mungkin bisa lebih cepat selama normalisasi ekonomi juga di negara-negara tujuan ekspor juga bisa kembali gitu. Jadi ini ada beberapa dasar lah faktor yang mungkin perlu dilihat. Oke, kalau dari dunia usaha ya tergantung lagi bagaimana dengan penanganan pandemi. Tapi kalau untuk menjaga perusahaan tetap berjalan ya jaga cash flow-nya begitu. Saya ke Pak Fitra. Pak Fitra, apa evaluasi kita atas dampak pandemi di 2020? Lalu kemudian untuk target di atas 5% di 2021, bagaimana Anda memandang ini? Realistis atau terlalu optimis? Ya, begini. This time is different. Ya, jadi saya ingin meresonansi apa yang disampaikan oleh Pak Febrio tadi, bahwa apa yang kita alami tahun 2020 ini berbeda dengan tahun 1998 atau tahun 2008. Mungkin yang lebih dekat dengan kita tahun 1998. Dari sisi memang kita mengalami krisis yang paling parah. Ya. Kalau dibandingkan secara head to head, memang ya ini yang terburuk semenjak krisis tahun 1998. Tapi coba kita lihat. Di tahun 1998, perekonomian itu terburuk karena apa? Karena economic overheating. Jadi karena memang ya sudah saatnya jatuh. Karena memang adanya, dulu kita lihat bagaimana liberalisasi, faktor 88 dan seterusnya, tanpa adanya fondasi yang kuat sehingga pada akhirnya memicu krisis tahun 1998. Bedanya di tahun 2020, ini secara teknis disebut sebagai homogeneous external shocks. Ini terjadi di hampir semua negara, yang membedakan adalah domestic policy-nya. Dan kalau kita bicara tahun 2020, yang mana tekanan berasal dari eksternal, bukan berasal dari given economy, gitu ya. Jadi artinya belum sampai threshold-nya, belum sampai economic overheating, sudah jatuh. Artinya sepanjang tahun 2020, perekonomian kita berada dalam under utility. Kapasitasnya itu tidak penuh, gitu ya. Sehingga secara teknis, kita bisa menyebut tahun 2021 akan ada potensi technical rebound. Ya. Kenapa? Karena ada low base effect, ada baseline effect. Sehingga ketika terkontraksi tahun 2020, kemungkinan besar di tahun 2021 itu akan positif. Kita bisa melihat bagaimana IMF 4,8%, World Bank 4,4%. Forecast kami juga kemudian menunjukkan hal yang sama. Ada 3 skenario. Skenario yang optimis 5,6%, skenario yang moderat itu 4,4%, dan skenario yang pesimis itu 3,8%. Nah, artinya dari ragam skenario itu kita masih melihat bahwa ya sebenarnya masih positif begitu. Masih positif. Berarti Anda masih inline dengan target dari Kementerian Keuangan ya, di atas 5%. Cuma masalahnya adalah bagaimana menjaga momentum ini untuk ini wilayah teknis saja ya. Itu pasti naik. Ya. Tapi bagaimana menjaga momentum ini di beberapa tahun ke depan gitu ya. Jadi untuk menjaga kesinambungan ini yang harus kita lihat gitu ya. Maka dua intervensi besar, intervensi kesehatan juga intervensi fiskal ini menjadi faktor yang krusial. Tapi ada satu lagi Mbak My Sister sebenarnya yang juga menjadi peluang kita di masa pandemi. Jadi saya menyebutnya ini sebagai the necessary evil. Ya. Jadi COVID-19 ini sebagai necessary evil untuk Indonesia terutama. Dalam beberapa penelitian saya tentang Global Production Network, Indonesia kan cukup ketinggalan dengan negara-negara lain. Tetapi justru di saat pandemi ini, kita mulai menangkap peluang-peluang tersebut. Karena ada dua hal, China factor dan juga relocation factor. China factor kenapa? Karena mereka tumbuh, tapi terhindar dari resesi, cuma masalahnya industri masih suboptimal, sehingga mereka impor dari ASEAN, dan Indonesia mendapatkan momentum itu. Yang kedua adalah relocation factor. Negara-negara lain yang besar, negara-negara besar selain China, Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan juga Jepang, ini memikirkan untuk sekarang fokus ke resiliency. Nah, jadi bukan lagi efisiensi, tapi resiliency. Akhirnya apa? Mereka moving away from China. Nah, Prime Minister Abe bahkan beberapa waktu yang lalu sudah menyampaikan bahwa dengan world class
stimulus package ya sebelum kemudian digantikan oleh Prime Minister Suga. Oke, Dia baik. bilang world class stimulus package yang kami miliki ini sebagian digunakan untuk memindahkan pabrik-pabrik kami dari China ke ASEAN. Dan kita mendengar beberapa hari yang lalu Pak Menperin sudah menyampaikan bahwa ada 3 dari Jepang yang sudah ancang-ancang. Denso, Panasonic Manufacturing, dan Sagami yang ingin berelokasi ke Indonesia. Dan ini sebenarnya adalah momentum kita. Momentum di jangka pendek, tapi tentunya kita harus pertahankan bagaimana ya itu nanti tergantung bagaimana domestic policy-nya. Apakah mereka bisa bertahan, ya? Apakah kita bisa berselancar dengan momentum ini atau tidak. Begitu, Mbak My Sister. Oke, itu artinya modalnya banyak, tapi pertanyaannya masalah di mana Pak Febrio? Tapi jangan dijawab dulu, nanti saya jeda, Bisnis Talk masih akan segera kembali, saudara. Terkait dengan maraknya penundaan pembayaran utang, apa yang sedang terjadi? Kami masih akan segera kembali.